Kalau kemarin lawan Lens, gue lebih ngelihat itu formasi susunan line up kita musim lalu. Penyerangnya Korea Zeko, lini tengahnya Calhanoglu, Barella, Brozo. Makanya gue pikir wah parah banget, kenapa kita bisa nggak sebegitu mematikan serangan-serangan kita. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semangat-semangat hari Senin. Hari ini gue mau bahas tipis-tipis aja antara Lens versus Inter. Harusnya sih hari Minggu kemarin, cuma kebetulan lagi ada beberapa kesibukan, jadinya nggak sempet. Waktu pertandingan gue sempet live, cuma satu babak aja. Karena ngantuk banget, pertandingannya membosankan. Aduh, gawat banget. Gue nggak nyangka kayak pemain-pemainnya kayak baru belajar lagi strateginya Inzaghi gitu ya. Tapi kalau menurut Inzaghi sih bukan soal adaptasi permainan, lebih karena kebugaran mereka yang belum optimal. Dan menurut Inzaghi juga inilah yang dicari di partai pramusim, yaitu kesulitan. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak kesalahan yang kita dapatkan, artinya makin banyak yang bisa dipersiapkan. Sehingga nanti ketika sudah mulai liganya, Inter sudah punya banyak plan gitu ya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Di babak pertama gue ngelihat Korea menjanjikan banget. Dia yang paling hidup di lini depan. Sementara Zeko parah banget. Gue gak ngerti nih, apakah Zeko layak kita pertahankan musim depan. Dan duet mereka tuh cenderung gak ada kombinasi mematikannya. Beda sama Lukaku Lautaro di babak kedua. Mereka lebih hidup umpan 1-2 antar keduanya. Walaupun tidak menghasilkan gol, cuma lebih hidup deh Lautaro Lukaku. Korea Zeko nih yang agak-agak mengerikan. Lalu di lini tengah di babak pertama kita pakai trio andalan kita. Ada Calhanoglu, Brozovic, Barella. Tapi memang sepertinya masalah kebugaran sehingga mereka tidak begitu optimal. Di sisi kanan Dumfries, Dumfries menjadi Dumfries pada umumnya. Dia back pass aja mainnya, nggak bisa ngelewatin pemain lawan. Dia disebut world class sih enggak, tapi kalau disebut bermain dia adalah wingback di atas rata-rata, ya menurut gue masih di atas rata-rata sih. Kemudian di sisi kiri tidak hadirnya Gosens karena kelelahan ototnya, dipakai Lazaro. Disebut bagus juga enggak Lazaro, cuma lebih bagus dibanding Gosens. Aduh gawat banget, maksudnya kita nggak punya back kiri yang kidal, ini yang berbahaya. Kemudian untuk lini pertahanan, catatan gue untuk De Vrij ini berbahaya banget. Ini kelemahan kita musim lalu juga. Kalau De Vrij yang main, kita nggak bisa high pressing, nggak bisa terlalu menekan sampai tengah. Karena ketika De Vrij lepas, dia lambat banget untuk lari ke belakang. Denzel Dumfries pun sampai marah gitu ya ke De Vrij. Makanya kemarin kita kenapa ngincar Bremer, karena dia masih punya kecepatan dibandingkan De Vrij. Ini catatan yang seharusnya juga menjadi pertimbangan Inzaghi, mencari back yang punya kecepatan sih. Kalau bola-bola atas, Skriniar, De Vrij, Bastoni udah bagus. Kita butuh back yang punya kecepatan. Di babak kedua, lini tengah kita berganti. Aslani Mkhitaryan main, Barella tetap ada. Tapi kemudian di pertengahan babak kedua, Agome main. Agome masih belum waktunya sih. Dia punya potensi, cuma kalau dia terlalu banyak di bangku cadangan ntar malah nggak berkembang. Menurut gue lebih baik kita ya sudah antara Gagliardini atau kita cari pemain yang lebih senior. Biarkan Agome dipinjamkan saja. Itu catatan dari gue. Berarti kita punya 2 pertandingan persahabatan lagi. Gue harapkan Inzaghi sudah pakai pemain inti, tidak perlu dicampur-campur. Kalau kemarin-kemarin kan dicampur kan, pemain depannya pemain cadangan, pemain tengahnya pemain inti. Kalau kemarin lawan Lens, gue lebih ngelihat itu formasi susunan line up kita musim lalu. Penyerangnya Korea Zeko, lini tengahnya Calhanoglu, Barella, Brozo. Makanya gue pikir wah parah banget, kenapa kita bisa nggak sebegitu mematikan serangan-serangan kita. Apa Lens-nya juga yang mainnya bagus banget. Emang Lens rapi banget sih. Itulah kenapa gue pantesan musim lalu Paris Saint-Germain tuh nggak bisa ngalahin si Lens itu. Yang menarik dari kemarin lawan Lens, pemain-pemainnya udah mulai dapat menit bermain lebih banyak ya. Mainnya ada yang 60 menit gitu ya, ada yang 80 menit kayaknya. Nah, gue harapkan di pertandingan persahabatan berikutnya yang sisa 2 partai lagi, kita udah bisa pakai formasi inti, pemain-pemainnya udah pemain utama, menit bermainnya juga lebih banyak. Itu harapan gue. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana pertandingan lawan Lens kemarin? Menyedihkan nggak? Atau ya sudahlah, ini pramusim, bagian dari proses, tapi ngantuk sih. Biasanya Inzaghi Bull tuh udah paling menarik, cuma kemarin entah kenapa ngantuk banget. Terakhir teman-teman, sedikit informasi tentang bursa transfer. Skriniar yang belum juga dinaikin tawarannya oleh Paris Saint-Germain, kemungkinan kita berikan tawaran kontrak baru. Gua rasa teman-teman juga udah pada baca. Dia dapat tambahan gaji dan diiming-imingi ban kapten. Begitu Handa turun, berarti kapten kita
Gua itu nggak disebutkan sih dia kapten utama atau kapten kedua, kapten ketiga. Tapi kalau ini dia kapten utama berarti Skriniar, Brozo dan Barella ya, tiga orang ini nih yang kemungkinan besar jadi pengganti Handa berikutnya. Kabar transfer lainnya adalah Denzel Dumfries kembali diminati oleh MU. Berhubung pelatihnya dari Belanda nih, dia lagi nyari bek kanan. Kalau si Wan Bissaka dibeli, dijual, mereka mengincar Dumfries. Gue agak khawatir di detik-detik terakhir menjelang pramusim selesai kalau tahu-tahu kita ngejual pemain bintang. Nih nasibnya gimana nih? Siapa yang gantiin Dumfries? Apakah kita beli Lazzari, bek kanan kesukaannya Inzaghi di Lazio waktu itu? Tapi harganya berapa gue juga nggak tahu. Terus atau jangan-jangan ya sudah, sebelah kanannya Lazaro dan Belanova, sebelah kirinya Darmian dan Gosens. Aduh, kita kayaknya kelemahan kita musim depan nih siapa nih wingback kita. Kemudian tentang Milenkovic, semakin hangat bahwa dia adalah pengganti dari Ranocchia, bukan pengganti dari Skriniar. Kalau Milenkovic bisa masuk, kita lini pertahanannya kuat banget. Artinya si De Vrij mungkin di center back tengahnya diisi Skriniar, kanannya Milenkovic, sehingga De Vrij bisa jadi pemain cadangan saja. Atau ya pokoknya kita punya pemain cadangan yang kualitasnya tidak beda jauh dengan pemain inti seperti penyerang-penyerang kita. Korea, Lukaku, Lautaro cenderung bisa dimainkan. Zeko udah kartu mati sih menurut gua. Itu aja dari gua teman-teman untuk hari ini. Silahkan komentarnya khususnya untuk Lens versus Inter. Menurut teman-teman apa yang perlu diperbaiki, atau ya sudah ini bagian dari pramusim. Kalau mau menang terus lawan aja Lugano terus gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di coretan-coretan berikutnya. Bye bye, thank you.